Ada anak tetangga masuk kerja. Ini hukumnya ini. Anak tetangga masuk kerja, terus kata pejabat tinggi tadi, gampang itu, siapin aja uang 100 juta. Kalau 100 juta itu bukan uang pelicin itu. Kalau uang pelicin ya paling-paling 500.000 lah. Itu nama-nama nggak masalah lah, uang pelicin 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian istiqomah qablal maghrib Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bisyafa'ati likulli man sa'alaka an tasfa'alahu fi hajatin ila man laka indahu ja'un. Wa inna allaha yas'alul 'abda an ja'ihi kama yas'aluhu an malihi. Wa idza tawajjaha 'ala 'abdin syai'un minal hududi asy-syar'iyyati ka haddiz zina was saraqati. Wa 'alaika, dan tetaplah kamu ya akhi, wahai saudaraku, bisyafa'ati, dengan memberi pertolongan atau syafaat. Likulli man, kepada tiap-tiap orang, sa'alaka, yang minta, siapa orangkah kepadamu, antasfa'a, kepada hendak memberi pertolongan kamu, lahu, kepada man. Jadi jangan sampai kalau ada orang minta tolong sama kita, kita tidak menolongnya. Jadi salah satu isyarat dari Allah, orang itu akan mendapat pertolongan Allah, datang orang minta tolong kepadanya. Nah, kalau direspon, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan kepada hamba tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah, Allah akan tetap menolong hambanya selagi dia mau menolong saudaranya. Fi hajatin, di dalam keperluan atau hajat. Ilaman, pada orang laka yang tetap bagi nyaman,
indahu di dalam sisi nyaman, jahun adapun kedudukan. Lebih-lebih kalau kita memang mempunyai sarana dan prasarana untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang lain. Nah, contohnya punya jabatan, lalu asbab kita punya jabatan, banyaklah orang minta tolong sama kita. Selagi kita bisa menolongnya, nah ditolong. Wa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yas'alu, meminta siapa Allah al-abda kepada hamba, anjaihi dari kedudukan hamba. Jadi besok di akhirat Allah Ta'ala meminta pertanggungjawaban atas kedudukan yang diterima di dunia, pangkat. Maka semakin tinggi pangkat itu, konsekuensinya semakin berat besok di hadapan Allah, di persidangan Qadi Rabbul Jalin, di mana seseorang akan diadili dengan seadil-adilnya. Di akhirat itu pengadilan cuma satu, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sangat adil. Kama yas'alu, sebagaimana meminta siapa Allah lau kepadamu, kepada abdun tadi, an mali dari hartanya abdun. Nah, begitu pula harta kekayaan, Allah minta pertanggungjawabannya. Jadi harta, pertanyaannya besok di akhirat dua. Hartamu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Pangkat juga sama. Pertanyaannya dua. Pangkatmu bagaimana cara kau mendapatkannya, untuk apa kau gunakan. Kalau ilmu yang ditanya cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Beda ya. Wa iza tawajjaha, dan tak kala menghadap. Wa iza tawajjaha, dan tak kala menghadap ala abdin, atas seorang hamba, sayun apa sesuatu minal hududi, yang tetap dari beberapa had Allah atau hududullah, asyar'iyyati, yang berbangsa syariat, kahadis zina, seperti hadnya zina, wasaraqati, dan hadnya mencuri. Nah, misalnya kita sebagai sesepuh atau sebagai pemuka masyarakat, sebagai guru atau sebagai pejabat atau sebagai ustadz misalnya, didatangi oleh orang yang melakukan perbuatan zina. Kemudian dia minta fatwa atau minta diberi keterangan tentang masalah yang dialami itu. Ini seorang pemuka masyarakat tadi, seorang pemimpin tadi, dia harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Kalau tidak, dia yang menanggung dosanya di samping yang bersangkutan. Contoh dalam kasus rumah tangga, seorang istri misalnya berselingkuh dengan laki-laki lain sampai melakukan hubungan suami istri. Ini bagaimana status rumah tangganya? Nah, ini sang ulama, sang ustadz atau sang pemimpin tadi harus memberikan kejelasan, tidak boleh dikabur-kaburkan. Kalau dikabur-kaburkan sehingga perbuatan yang tidak benar itu berlanjut,
maka yang nanggung dosanya ya sang ulama tadi, sang pemimpin tadi. Tanggung dosanya itu sampai anak cucunya, sampai hari kiamat nanti. Dan begitu seterusnya. Wasariqati dan hadnya mencuri. Ya, itu kalau mencuri, kalau mencurinya biasa itu yang dipotong jarinya. Kalau mencurinya itu lebih dari senisab, ya, itu dipotong pergelangan tangannya. Mencuri lagi, potong dulu yang kiri, mencuri, potong kaki kanan. Mencuri lagi, potong tangan kanan, mencuri lagi, potong kaki kiri. Itu hukum Islam. Ya. Jadi ada efek jerah. Udah 5 kali mencuri lagi tembak kepalanya. Kalau hukum apa enggak? Masuk pencuri, mencuri, masuk penjara, keluar mencuri, mencuri lagi, begitu aja terus. Kadang-kadang ketagihan. Nah, kalau misalnya seseorang dimintai fatwa tentang mencuri ini, nah dia harus menjelaskan hukum yang sebenarnya menurut fikihnya bagaimana gitu. Fahzar, maka takutlah kamu antasfa'a kepada hendak memberi pertolongan kamu atau beri syafaat kamu lalu kepada orang, fa inna syafa'ata, maka sungguhnya syafaat fil hududi di dalam beberapa haddullah tadi ya, ghairu jaizatin adalah tidak yang sesungguhnya. Jadi begini, ada orang punya kasus masalah rumah tangga, yang laki-laki ini berkata kepada istrinya, kamu seperti ibuku bagiku. Nah, itu menurut hukum sudah jatuh talaknya itu. Atau dia mengatakan, kalau kau pulang ke rumah orang tuamu, kau kuceraikan misalnya. Terus yang perempuan tadi pulang, itu udah jatuh talaknya. Atau misalnya begini, kalau kau pakai baju merah nggak apa-apa, tapi kalau kau pakai baju hitam jatuh talakku. Itu udah jatuh talaknya itu. Nah, talak tadi udah jatuh 3 kali, atau sekaligus langsung talak 3, kuceraikan kau dengan talak 3. Ini gimana hukumnya? Terus datang kepada para ulama misalnya, para sesepuh. Datangnya bawa duit, bawa amplop. Tolonglah Pak Yai, kami ini ingin kembali bersatu. Sama Pak Kiainya dipegang amplopnya agak tebal nih, dilihat, waduh 5 juta. Ini kalau nggak disatukan lagi, amplop dibawa lagi nih. Kalau disatukan melanggar hukum Allah. Nah, di sini terjadilah pilihan tadi itu. Makanya sini dikatakan fahzan, hati-hati. Jangan hanya karena amplop 5 juta, perbuatan yang sudah diharamkan oleh Allah dihalalkan. Kata kiainya, dilihat amplopnya tebal, ini yang dikatakan menjual agama itu. Menjual belikan hukum Allah, ya. Bukan mengajarkan agama dibayari, bukan itu yang jual agama. Yang dikatakan jual agama ada kasus seperti ini. Gimana Pak Yai? Akhirnya karena amplopnya tebal, kata kiainya, nantilah tunggu sebentar saya carikan hukum yang ringan. Nggak ada itu ringan, kalau udah talak 3 udah nggak bisa. Bisanya yang perempuan itu nikah lagi dengan yang lain, dicerai lagi oleh suaminya, baru bisa kembali kepada suaminya yang udah cerai pertama tadi. Nggak ada obatnya itu, ya nggak bisa itu main sogok 5 juta, terus didoain selamat lagi. Waduh, ini nanggung dosanya siapa? Repot itu, repot urusannya besok di akhirat. Fa inna syafa'ata fil hududi ghairi jaizatin. Fa inna syafa'ata, maka sesungguhnya syafaat fil hududi ghairi jaizatin, wa iza syafa'ta, dan tak kalah beri syafaat kamu
syafaatan kepada pertolongan, fa'uhdiyat, maka dihadiahkan laka kepadamu, bisa babia sebab oleh memberi syafaat tadi, hadiyatun apa hadiah, fala taqbala maka jangan terima hadiah itu. Faina maka sungguhnya hadiah model begitu, rosan adalah harta sogoan. Itu harta sogo ya. Misalnya kita menjabat sebagai pejabat tinggi, ada anak tetangga masuk kerja. Ini hukumnya ini, anak tetangga masuk kerja, terus kata pejabat tinggi tadi, gampang itu, siapin aja uang 100 juta. Kalau 100 juta itu bukan uang pelicin itu. Kalau uang pelicin ya paling-paling 500.000 lah. Itu nama-nama nggak masalah lah, uang pelicin 500.000 ya. Kalau 500 juta, 100 juta bukan uang pelicin itu udah itu. Uang untuk berenang itu udah. Ya. Udah nggak normal. Ya. Nah karena si pejabat tadi punya wewenang, akhirnya karena dia mendapatkan uang 100 juta, masuklah orang tadi kerja. Ini bagaimana hukumnya? Kata Nabi, yang menyogok dan yang disogok finnar. Yang menyogok dan yang disogok masuk neraka kedua-duanya. Nah, itu yang dimaksud tadi dengan memberi syafaat. Maka sebelum pemerintah kita memberi aturan tidak boleh menerima hadiah oleh para pejabat, ya, Islam sudah membahasnya dari awal. Fala taqbalha fa innaha rosan. Jadi kalau kamu mempunyai satu fungsi kekuasaan, jabatan yang bisa menolong orang, ya, maka kamu tidak boleh menerima hadiah dari orang yang kamu tolong tadi, karena hadiah itu adalah rosan, harta sogoan. Dia memberi itu karena dia menginginkan sesuatu, maka itu tidak halal. Ya. Terus bagaimana Ustadz, dah kelewat nih? Ya istighfar, gimana lagi yang udah lewat. Ya jangan diulangi gitu aja. Ya banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu obatnya dosa itu. Tapi kalau ditanya hukumnya itu haram di bidang apapun. Kalau dia memberi tadi itu karena ada udang di balik batu, itu yang disebut dengan sogoan. Kalau hitungannya nggak normal ya. Kalau hanya beri 10.000, 20.000 mah nggak biasa itu. Ya, pelicin lah namanya. Tapi kalau udah 100 juta itu bukan pelicin lagi. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah